Kali ini di video tutorial ini kita akan membersihkan untuk mesin cuci LG front loading, yaitu kotorannya kita bisa dilihat dengan adanya sisa-sisa sabun yang terdapat pada karet ataupun dari drum pencucian. Setelah itu kita bisa cek untuk lubang pembuangan atau penampungan dari benda-benda asing yang terdapat dari baju kita. Kita bisa melihat untuk tabungnya cukup bersih di sini. Jadi kemudian kita cek untuk lubang. Untuk cara melepasnya, ini kita bisa menekan pada tempat sabunnya. Kemudian kita cek dari lubang pembuangan, ternyata banyak kotoran sisa dari bahan-bahan sabun yang menempel di tempat sabun. Kemudian kita cek untuk langkah berikutnya, jangan lupa ya untuk mematikan sumber arusnya. Yang perlu kita siapkan yaitu tempat nampan dan sikat gigi yang sisa ya. Kalau yang baru ya tidak apa-apa juga sih. Kemudian kita buka, ini kita tarik selang pembuangan airnya terlebih dahulu. Kita coba kuras pembuangannya. Di sini pembuangan yang air ini ketika kita kuras, kita bisa melihat kotoran-kotoran sisa dari pembuangan tersebut. Setelah sudah mulai mengering atau sudah mulai habis di kantongnya, mengering, kita langsung bisa buka tempat kotoran dari sisa dari pencucian. Kita bisa melihat sisa sabun ataupun kotoran. Kita bisa bersihkan dengan sikat gigi di nampan hasil pembuangan dari pengurasan dari mesin cuci tersebut sampai kita bersihkan. Oke, kita sisihkan. Kemudian kita cek kotoran-kotoran yang menempel pada ataupun berada di area kantong pembuangan pencuci. Kita bisa menggunakan sikat tagi. Kalau seandainya terlalu banyak kotoran mengakibatkan sumpetnya, kita harus membongkar terlebih dahulu. Tapi kalau seandainya kita rutin membersihkannya, itu akan mesin cuci lebih bisa terawat, serta tidak adanya kotoran yang menempel ketika kita pencucian. Kita coba bersihkan kembali dari penutup dengan semprotan air dengan kita menggunakan semprotan air burung yang punya burung ini. Kita melakukan pengecekan ulang, kemudian kita masukkan kembali ke switch atau penampungan pompa. Kemudian kita bersihkan, kita tutup kembali, kita kembalikan seperti semula. Kemudian langkah berikutnya kita akan melakukan pembersihan dari kotak ataupun tempat dari sabun dan deterjen, karena di sini terdapat banyak kerak yang menempel di area ini. Menggunakan pertama sikat gigi dan rinso. Kita menggunakan rinso ataupun deterjen. Kita coba bersihkan. Di sini memang kalau seandainya kerak-kerak ini muncul banyak, kerak ini tidak akan bisa diproses kalau seandainya masuk ke pencucian, melainkan akan membuatkan baju kita terasa bau ataupun aroma tidak sedap ketika selesai pencucian, berakibat karena kerak-kerak yang menempel. Dan memang sabun yang menempel melewati 24 jam, dia akan kehilangan bau tapi mengeluarkan bau yang tidak sedap. Kita coba bersihkan. Kalau seandainya ada garam masam atau sitrun, itu bisa menggunakan itu untuk
membersihkan kerak-kerak dari sisa sabun. Sebaiknya kita selesai pencucian ataupun per 1 minggu sekali kita bersihkan kantong sabun ini agar pencucian kita bisa sempurna. Selanjutnya kita siapkan air baru untuk melakukan pembersihan tempat ataupun penyemprotan sabun atau airnya keluar dari inputannya sabun. Yaitu di sini banyak-banyak keraknya, kita menggunakan sikat gigi untuk membersihkannya. Yaitu kita coba kita gosok area-area yang memang kotor ataupun geraknya. Kalau memang dibutuhkan untuk pembersihan lanjutan, kita bisa membuka kap atas dari mesin cuci ini dan mengambil kantong air ini agar prosesnya lebih bersih. Kemudian kita lakukan penyemprotan untuk pembersihan sisa-sisa kerak yang kita sikat kembali. Fungsi ini adalah untuk memastikan bahwa lubang-lubang kisi-kisi tidak mengalami buntu akibat kerak di mesin cuci, dan pembersihan area bawah sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kerak-kerak yang di mesin cuci tersebut. Kita bersihkan juga area bawah. Area bawah ini tempat dimana sabun itu bercampur dengan kotoran sehingga akan terbentuk kerak-kerak pada karet peredam ataupun penghubung antara kaca depan dengan drumnya. Ini kita bisa mengetahui ini sisa-sisa kotoran yang menempel. Kita coba bersihkan dari sela-sela. Ini seandainya kalau lama mesin cuci kita tidak kita gunakan, kerak-kerak ini akan mengeras dan akan membuat kinerja mesin cuci kita menjadi sedikit bermasalah ataupun terjadi korosi di drum kita. Jadi kita bisa lakukan penyemprotan untuk pembersihan kerak-kerak. Seandainya tidak memiliki penyemprotan yang ada, kita bisa menggunakan semprotan burung ataupun dengan air biasa dengan panduan sikat ataupun garam masam nantinya kalau seandainya kotoran yang terjadi di area sini. Kita lakukan pengecekan ulang lagi untuk pembersihan lanjutan. Pastikan semua kerak yang terjadi di karet ini sudah hilang sempurna ataupun pembersihan sangat bersih terhadap kerak-keraknya. Kita bisa lakukan dengan pengecekan dengan tangan. Setelah kita pastikan bahwa itu sudah bersih, kita bisa menggunakan kain untuk mengelap sisa dari air dan membersihkan engsel dari kotoran agar tidak adanya korosi pada besi engselnya sehingga lebih awet mesin cuci kita. Selesai semua, kita akan lakukan pengecekan kembali pada karet apakah memang ada kerak atau sabun yang masih menempel. Untuk mungkin bersihkannya lebih intens, kita bisa menggunakan citron untuk pembersihan kerak-kerak yang membandel. Setelah itu kita lakukan pengecekan di belakang dengan mematikan arus air input dari mesin cuci. Kemudian kita buka dari saringan di kran ini, kemudian kita buka kembali di area mesin cuci juga. Ini kita buka. Setelah terbuka, kita bisa menggunakan obeng untuk melepas saringan dari mesin cuci. Saringan yang di dalam itu biasanya ada. Kemudian di sini ya kita bisa membersihkannya dengan menggunakan semprotan air untuk menghilangkan kotoran-kotoran yang halus yang masuk ke mesin cuci.
Setelah itu kita menggunakan nampan, kita coba bersihkan saringan kedua yang di dalam internal mesin cucinya sampai kita lihat secara fisik dia bersih. Kemudian kita buka untuk yang saringan di kran. Nah, di sini kita dapat lihat banyaknya kotoran yang dari pompa, dari lumut dan kotoran-kotoran dari sumur. Kita lakukan bisa penyemprotan ataupun kita kalau seandainya lumpur atau lumutnya itu sudah mengeras, kita menggunakan sikat. Setelah kita lepas saringannya, kita coba bersihkan kembali. Kemudian kita bersihkan untuk saringan dalamnya. Memang kalau untuk yang di mesin cuci LG ini kita disediakan untuk saringan yang di kran dan di saringan untuk di mesin cuci dalamnya juga. Kalaupun mesin cuci lainnya itu bisa dibeli untuk saringan di kerannya kalau memang tidak difasilitasi, sehingga mesin cuci kita hasil output inputan airnya itu bersih yang sesuai masuknya ke mesin cuci. Karena kalau seandainya banyak kotoran yang masuk, itu mengakibatkan buntunya air menuju ke mesin cucinya. Setelah itu kalau sudah selesai, kita pasang kembali. Kemudian kita coba keringkan dan kita pasang kembali di keran. Pastikan itu untuk pemasangan lebih seret ya teman-teman. Setelah dipastikan seret, kemudian kita pasang untuk saringan di mesin cucinya. Setelah selesai semua, kita coba cek dari lubang itu ada kotoran apa enggak. Kalau tidak, kita coba pasang di internal airnya untuk inputan dan pemasangan di mesin cucinya. Pastikan untuk semuanya sudah sesuai atau seret. Pastikan sampai tidak ada angin sehingga mengakibatkan bocornya air. Kemudian kita buka kembali keran airnya. Setelah itu kita menggunakan ini namanya engkol dari mesin cuci. Ini fungsinya untuk meratakan dudukan kalau seandainya mesin cuci kita bergoncang. Kita pastikan lantainya itu rata. Kemudian kita coba hidupkan mesin cucinya. Kemudian kita pilih menu pembilasan atau rest and spin. Nah itu kemudian kita RPM-nya kita buat yang paling tinggi. Kita coba start. Kemudian kita pastikan di lubang inputan air atau lubang di area sabun ini keluar. Kemudian ditabung adanya gerakan. Kita bisa membuka kotak sabunnya ini. Coba kita buka, kita cek. Lah itu sudah ada airnya dan adanya air yang mengalir. Fungsinya untuk pembilasan ini adalah untuk membuang sisa-sisa kotoran yang kita bersihkan tadi untuk dibuang ke pembuangan atau dikeluarkan sehingga mesin cuci kita bersih. Dan kotoran-kotoran yang menempel di mesin cuci kita bisa bersih dengan sempurna. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.